Apa 7 itu? 7 itu suratul Fatihah. Apa suratul Fatihah itu? Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa 6 itu? Dialah kita. Wajib kan itu, karena rukun qauli. Rukun qauli itu jumlahnya 5, yaitu Allahu Akbar namanya takbiratul ihram, yang kedua suratul Fatihah, yang ketiga tahiyat, yang keempat sholawat, yang kelima salam, namanya rukun qauli. Kemudian ada rukun fi'li. Rukun fi'li jumlahnya 6. Qauli itu ucapan, fi'li itu perbuatan. Perbuatan anggota badan kita. Apa itu? Qiyam, berdiri. Kemudian ruku', i'tidal, sujud, keempat kan? Kelima duduk di antara 2 sujud dan duduk akhir. 6 kan? Jadi rukun qauli 5, saya ulangi. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Apa rukun qauli itu? Perbuatan yang harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, sholatnya tidak sah. Maka harus Allahu Akbar. Kudu metu iki, kudu metu. Masing-masing semuanya sama. Ya toh? Semuanya harus mengeluarkan ini. Kalau tidak dikeluarkan tidak sah. Itu syarat syariah. Allahu Akbar. Yang kedua, suratul Fatihah, membaca Fatihah. Ini harus diucapkan. Jumlah ayatnya 7. Kemudian tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Atau at-tahiyatulillah wa sholawatut thayyibatillah. Salamun alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahis sholihin. Banyak anunya, redaksinya banyak, sighahnya banyak. Silahkan dipilih, semua sama. Yang penting kan bunyinya tahiyat. Kemudian sholawat, ya toh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Banyak redaksinya. Atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Redaksinya banyak. Rukun qauli jumlahnya 5. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Boleh dilengkapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dipilih, semuanya sama. Mana yang lebih nyaman untuk kita? Yang penting kita nggak bertengkar. Semua ada dasarnya. Semua ada dasarnya. Milih monggo. Ada yang assalamualaikum warahmatullahi, ya toh? Sirri kan? Jahri kan? Menesir wabarakatuh. Ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dipilih monggo. Dilengkapi boleh, assalamualaikum warahmatullahi, boleh assalamualaikum warahmatullahi saja boleh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh. Silahkan dipilih. Nah, rukun fi'li 6 jumlahnya. Ya. Rukuk, i'tidal, itu, sujud, duduk di antara 2 sujud dan duduk akhir. Kan beda Pak nggih? Duduk di antara 2 sujud namanya iftirash, duduk akhir namanya tawaruk. Kalau memungkinkan. Karena ada yang semuanya iftirash. Kadang-kadang kalau barisnya tidak longgar sedikit kan sulit ya. Tawaruk itu yang akhir itu. Yaitu boleh iftirash. Atau bagi orang yang mungkin gemuk ya. Gemuk itu kalau tawaruk kan sulit ya. Itu boleh iftirash. Makanya seenaknya lah. Yang penting itu tahu kita rukun fi'li. 5 dan 6 sama dengan 11. Kan 13 jumlahnya. Niat dan tartib. Niat dalam hati. Apa niat itu? Ketika kita mau melakukan takbiratul ihram, niat. Jangan sampai hanya Allahu Akbar. Niat takbiratul ihram. Ketika mau baca Fatihah, niat.
ketika mau rukuk niat, ketika mau i'tidal niat, dan dilakukan secara tartib. Maka masuk di dalam itu namanya niat dan tartib. Jumlahnya 13. Apa 13 itu kan menjadi pertanyaan lagi. 13 itu adalah 7 dan 6. Apa 7 itu? 7 itu suratul Fatihah. Apa suratul Fatihah itu? Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa 6 itu? Dialah kita. Sifatnya 6 yang paling utama. Supaya kita sholat kan ingat itu kan. Sholat kan ingat. Apa 13 itu? 13 itu adalah 7, 6. Maka dalam kajian itu ada sholat 76. Sholat itu 7, 6. Apa 7 itu? Suratul Fatihah. Inti daripada sholat. Apa suratul Fatihah itu? Pembuka segala kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa 6 itu? Suratun Nas. Jumlah ayatnya 6. Siapa dia? Dirimu. Diri kita. Nanti kita kaji ini kapan-kapan. Baik, saya akan masuk pada rukun qauli suratul Fatihah. Di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu as-sholata baini wa baina abdi nisfain. Pernah dengar nggih niki? Ini terkenal banget. Hadisnya ada dua. Ada yang dirawikan dari Abu Hurairah, ada yang dirawikan dari Hasan, Maulana Hasan. Maulana Hasan itu cucu Rasulullah. Yang diriwayatkan dari Abu Hurairah itu tidak menyebut bismillah, langsung wa idza qalal abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah taala dan seterusnya. Kalau yang dirawikan oleh Hasan itu wa idza qalal abdu bismillahirrahmanirrahim qala Allah taala dan seterusnya. Maka kita mendapati imam kan, imam kalau sholat ada yang bismillahnya jahri, ada yang bismillahnya sirri. Yang sirri ini mengikuti hadis yang dirawikan oleh dari Hasan, Maulana Hasan, dan ini diambil pendapatnya oleh Asy-Syafi'i. Nah, yang sirri itu dari Abu Hurairah, yang kemudian dari madhab Maliki dan seterusnya. Jadi nggak ada masalah. Jahri monggo, sirri monggo. Panjenengan biasanya jahri napa sirri? Dua-duanya kan? Nah, kalau sholat sendirian, itu setelah Allahu Akbar kan iftitah. Setelah iftitah kan ta'awud itu sunnah. Jadi kan mau coba bismillahirrahmanirrahim apa langsung alhamdulillah? Bismillah dulu nggih. Baik. Kalau bismillah dulu saya akan sampaikan hadis yang dari Hasan. Semua benar ini. Wa idza qalal abdu bismillahirrahmanirrahim. Orang yang sholat ketika membaca bismillahirrahmanirrahim hendaknya dimakrifati, disadari oleh diri kita. Bismillahirrahmanirrahim syariatnya, kalimatnya bismillahirrahmanirrahim. Isinya adalah dialog. Isinya adalah sholat, tersambungnya hubungan, dialog kita. Salah satu indikasi atau indikator terjadi dialog antara kita dengan Allah adalah pembicaraan kan. Salah satu terjadinya hubungan adalah terjadinya dialog. Maka sholat itu hubungan untuk berdialog kita dengan Allah. Wa idza qalal abdu bismillahirrahmanirrahim, itu kan syariatnya jobone. Isine apa? Isine hakikate yang harus disadari adalah qalallahu ta'ala sabbahani abdi. Allah menjawab, hambaku
mensucikan aku. Itu dalam batin. Maka zahir kita, mulut kita, rukun qauli kita bismillahirrahmanirrahim, ya toh? Batin kita, hakikat kita, makrifat kita, sadar Allah menjawab kita, sabbahani abdi, hambaku mensucikan aku. Bisa kan begitu? Bisa kan? Ada terjemahnya monggo dengan menyebut nama Allah. Tapi batin di sini loh, batinnya itu hubungan kita. Itulah yang disebut dengan kita akan bisa merasakan hakikat dan kemakrifatan kalau thariqahnya tepat. Caranya tepat. Bagaimana caranya? Yaitu bismillahirrahmanirrahim diucapkan, batinnya hambaku memuji aku. Berarti kita sedang berhadapan dengan Allah kan? Kok kita tahu begitu? Dituntun oleh Nabi Muhammad, diajari oleh Nabi Muhammad, namanya sholawat. Kita menghadap Allah namanya sholat, ya toh? Kita mengucap Allah menjawab. Kok tahu begitu? Ya diajari Muhammad ini. Wa idza qala al-abdu bismillahirrahmanirrahim, supaya sholat nggak kesusu-susu itu loh, dan tidak hilang. Qala Allah Ta'ala sabbahani abdi, Allah menjawab. Jadi omong-omongan kan, hambaku mensucikan aku. Boleh berbahasa Indonesia, boleh bahasa apa wae di dalam dada kita, asal nggak diucapkan. Kalau diucapkan batal, karena itu batinnya sholat namanya. Batinnya bismillahirrahmanirrahim, zahirnya bismillahirrahmanirrahim, batinnya sabbahani abdi. Yang pertama, berarti ayat pertama kan? Ayat kedua 7 kan. Wa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, maka ketika kita mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamidani abdi, hambaku memuji aku. Iki aja lali loh maksudnya. Karena kalau kita ini sholat lupa, nggak ada fungsi.